Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 sampai yang ke-27. Judul renungan kita pada hari ini adalah kreatif dan produktif. Sebut saja namanya Ibu Sumi. Di tengah pandemi COVID-19, dia menerima bantuan langsung tunai BLT. Ketika sebagian temannya sesama penerima BLT bergembira membelanjakan uang itu, dia sibuk menjalankan usaha jasa titip membelikan sayuran dan berbagai keperluan rumah tangga. Dia juga menerima pesanan berbagai jenis masakan. Saya tidak boleh bersenang-senang dahulu, kalau dijadikan modal uangnya kan tidak langsung habis, tetapi bisa menghasilkan lebih banyak. Saya berharap bisa menjadi orang mandiri, biar bisa gantian membantu yang berkekurangan, ujarnya. Tuhan memberikan kepada masing-masing kita setidaknya satu talenta, meskipun hanya satu. Talenta pemberiannya tidak dapat diremehkan. Talenta tidak boleh dikubur atau dibiarkan begitu saja. Talenta ibarat pupuk yang tidak akan berdaya guna ketika disimpan saja. Talenta harus dikelola supaya yang semula hanya satu itu dapat berkembang menjadi 2 kali lipat dan memberi banyak manfaat. Orang percaya adalah pengusaha rohani. Tidak ubahnya pengusaha pada umumnya yang harus selalu kreatif dan produktif mengembangkan usahanya. Begitupun kita. Demi mencapai keberhasilan seorang pengusaha, harus rela bersusah payah meningkatkan wawasan, mendalami seluk-beluk usahanya, mempertaruhkan banyak hal, serta mengesampingkan urusan lain supaya dapat memfokuskan diri. Trik ini pula yang harus kita hidupi untuk meningkatkan kualitas diri sebagai pengusaha rohani di dalam Tuhan. Terlebih modal kita adalah anugerah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Kreatif mengelola talenta menjadikan kita seorang pengusaha produktif yang berdaya guna bagi sesama, bahkan dikenan oleh Bapa. Oke, kita akan membaca ayatnya gitu ya. Ini ya, apa arti perumpamaan uang mina? Apakah hamba yang menyimpan uangnya itu, mengapakah hamba yang menyimpan uangnya justru kok dipersalahkan? Itu ya. Oke, kita baca. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Dia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, dia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikannya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya pada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.
Lalu katanya pada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah pada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata padamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapapun yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Oke, sekarang kita baca ayat 11 ya. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Nah, ini ada kesalahan berpikir ya. Jadi tujuan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini adalah supaya para murid tidak salah kaprah tentang status Yesus sebagai Mesias. Mereka berpikir Yesus akan mendirikan kerajaan di bumi ini dan memerintah sebagai raja serta membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah, hal ini pasti keliru ya, karena Yesus tidak pernah mempunyai maksud untuk menggulingkan pemerintahan Romawi. Tujuannya dia datang bukan untuk mendirikan kerajaan secara fisik di muka bumi, tetapi tujuannya adalah menebus dosa-dosa manusia. Nah, kesalahan berpikir tentang Yesus ini kalau diaplikasikan di zaman sekarang, itu gini ya, ada orang yang ditanya, mengapa engkau ikut Yesus? Ya, karena aku ikut Yesus pengen kaya. Nah, modelnya kayak gitu. Kenapa ikut Yesus? Karena aku ingin ikut Yesus karena pengen sembuh. Jadi, tujuan atau motivasi daripada ikut Yesus itu karena berfokus pada diri sendiri. Bukan to enjoy Him and glorify Him forever. Bukan seperti itu. Bukan untuk menikmati dan untuk memuliakan Tuhan selama-lamanya. Bukan seperti itu tujuan hidupnya. Bukan. Kalau seperti itu berarti, kalau kita seperti itu tujuannya adalah untuk menyenangkan. Berarti bukankah kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan itu self-centered. Jadi terpusat pada diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita doakan, apapun firman Tuhan yang kita dengarkan, itu selalu berfokus pada apa yang baik, apa yang relevan untuk aku, dan terus aku. Itu yang terjadi. Oke, jangan sampai kita menjadi salah kaprah. Oke, ayat 12 berkata, ada seorang bangsawan yang berangkat ke sebuah negeri yang jauh. Jadi bangsawan ini ingin dinobatkan sebagai raja karena status raja itu dikontrol oleh orang Romawi ya. Jadi konteksnya abad pertama seperti itu. Jadi menjadi raja di sini adalah merujuk pada kekuasaan atas bangsa Yahudi. Latar belakang sejarahnya seperti itu. Nah, tapi intinya ayat 13 ini ya. Dia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina pada mereka. Jadi satu orang satu ya. Pakailah untuk berdagang. Nih ya tujuannya. Pakailah untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi uang ini diberikan bukan untuk dihabiskan atau diambur-amburkan atau apalagi disimpan tok. Jadi sebenarnya apa ya yang diilustrasikan daripada uang mina ini ya? Nah, jadi saya menafsirkan gini ya. Orang yang pergi dan yang akan datang kembali adalah pribadi Yesus. Sedangkan masa vakum antara orang itu pergi dan orang itu kembali, itu adalah masa antara kenaikan Yesus ke surga dengan masa kedatangannya kembali yang kedua kali. Nah, di antara kedua masa itu, maka uang diberikan kepada hamba-hambanya. Nah, uang berdagang itu ibarat daripada firman Tuhan atau karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang harus kita gunakan untuk memperlebar kerajaan Allah di antara dua masa, yaitu antara kenaikan Yesus Kristus dan kedatangannya yang kedua kali. Jadi masa ini adalah masa yang kita hidupi sekarang ini. Jadi, setidaknya Allah itu selalu memberi kita satu karunia rohani yang harus kita kembangkan. Nah, kalau Allah itu memberikan kita satu karunia rohani, setidaknya satu yang harus kita kembangkan. Yang terjadi adalah, apa karunia rohani itu? Saudara harus temukan
karunia rohani apa yang Tuhan tanamkan dalam hidupmu. Jangan Anda diam saja. Jangan Anda tidak berkontribusi apapun terhadap usaha memperlebar kerajaan Tuhan. Anda pandai menyanyi, buatlah video YouTube mungkin untuk menyanyi. Anda pandai bermain musik, buatlah video YouTube untuk tutorial bermain musik, misalkan seperti itu. Atau, ya kenapa kok dari tadi ngomongnya YouTube terus? Ya karena sekarang, atau Zoom gitu ya, Zoom meeting atau gimana. Karena sekarang modelnya online semua gitu. Pertemuan sangat dibatasi, PSBB gitu ya, dibatasi. Jadi, interaksi kita sekarang lewat online semua. Termasuk pada saat saudara mendengarkan renungan harian pada hari ini. Jadi, apa? Karunia apa yang Tuhan sudah beri pada Anda? Pertanyaan berikutnya, sudahkah Anda mempergunakan dengan sebaik-baiknya karunia itu? Atau selama ini Anda tidak sadar atau tidak peduli terhadap modal yang sudah Tuhan tanamkan dalam dirimu? Oke, ayat 14. Tapi orang-orang sebangsanya itu membenci dia, lalu mengirim utusan untuk menyusul dia, mengatakan kami tidak mau orang ini jadi raja atas kami. Nah, ayat 14 ini melambangkan penolakan kaum Yahudi atas kemesiasan daripada Yesus Kristus. Bagi mereka, Yesus Kristus itu adalah bukan Mesias. Mengapa? Karena Yesus Kristus tidak pernah membebaskan kaum Yahudi dari penjajahan Romawi. Oke, lanjut. Ayat 15. Dan terjadilah ketika ia kembali, dia dinobatkan menjadi raja, suruh panggil lagi. Jadi, ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia minta pertanggungjawaban nih. Ya toh? Jadi, hal yang terjadi adalah gini. Tadi kan ada kaum sebangsanya yang protes dia itu jadi raja tuh ya. Ternyata protes dari pihak yang tidak suka itu tidak bisa membatalkan status kerajaan, status raja daripada orang ini. Artinya sekalipun ada banyak orang menolak Yesus adalah Mesias, ada orang banyak yang tidak setuju bahwa Yesus adalah Allah. Hal itu tidak memengaruhi kebenaran objektif bahwa Yesus adalah Allah. Kalau Anda tidak percaya matahari terbit dari timur misalkan, itu tidak akan mengubah fakta bahwa matahari terbit dari timur. Itu ya, nanti maksudnya ya. Jadi ketidaksetujuan Anda terhadap matahari terbit dari timur itu tidak akan mengubah fakta apapun tentang matahari terbit dari timur. Sehingga yang namanya kebenaran itu secara objektif akan tetap ada, tidak peduli. Tidak peduli. Respon orang lain itu seperti apa. Tidak peduli. Jadi, bagi Anda yang sekarang belum percaya atau tidak mengakui keilahiannya Yesus Kristus, maka cepatlah untuk bertobat. Oke, sekarang waktunya untuk reporting. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. 1:10, luar biasa ya. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kuasa atas 10 kota. Saudara, ada imbalannya loh ya. Luar biasa ya. Berjeri lelah dari 1 jadi 10. Saya tetap dihadiahi lagi. 10 kota. Jadi, hamba yang bertanggung jawab adalah hamba yang menggunakan karunia yang sudah Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Datanglah yang kedua. Mina Tuhan telah menghasilkan 5. Padahal modalnya sama ya. 1 jadi 10. Tadi ini 1 jadi 5. Dan katanya pada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Enggak dikatakan gini ya. Loh kok 5 ya? Temanmu bisa 10 loh. Lu ngapain aja ya? Enggak kerja ya? Itu 1 10. Ini 5. Enggak. Tuhan ini menghargai daripada pekerjaan orang. Saudara, ini mengapa kok penting ya? Kenapa kok enggak 10 langsung 1 gitu loh perbandingannya? Enggak. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa setiap pelayan Tuhan itu dikaruniai kemampuan yang berbeda-beda. Nggak bisa saudara tuntut sama semua, nggak bisa.
Yang penting adalah orang itu berbuah bagi kerajaan surga. Ngerti ya? Jadi jangan pernah saudara iri. Waduh itu orang itu pakai luar biasa sekali. Banyak talentanya apa-apa gini itu ya. Saya kok nggak punya sama sekali. Yang penting punya apa, kerjain apa. Itu dulu. Jangan sampai iri-irian terhadap orang lain. Tapi kemampuan yang sudah Tuhan berikan pada Anda tidak pernah Anda kembangkan. Yang Anda kembangkan adalah mulut Anda yang ngeroeng. Nah, kalau kayak seperti itu, nanti suatu saat karuniamu dicabut. Nanti tidak dipakai dalam pekerjaan Tuhan, baru tahu rasa. Ya, jadi jangan pernah banding-bandingkan sama orang lain, terus itu merasa iri. Jangan, jangan ya. Oke, sekarang ayat 20, hamba ketiga ini datang. Tuhan, minal Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Saudara, ini satu bukan dapat satu loh ya. Seandainya mungkin satu, mungkin dapat satu. Mungkin dia tetap setidaknya dapat satu kota ya. Kalau interpolasi negatifnya kan gitu ya. Yang satu 10 mina 10. 10 interpolasi negatif mundur maksudnya ya. 5, 5 kota. Satu ya satu loh ya. Harusnya kan gitu ya. Tapi ini enggak. Jadi dia satu tuh disimpan gak kerja. Saudara di sini enggak diceritakan ya. Berapa lama tuannya itu dari pergi sampai balik lagi itu enggak diceritakan. Memang waktunya. Tapi saya rasa memiliki cukup waktu yang lama. Nah, cukup waktu yang lama ini, dia tuh kerja apa? Iya toh, dia terus alasan. Tuhan itu ngambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak pernah Tuhan tabur. Saudara, hamba ini cemburu. Tuhan, kamu kok enak ya? Orang lain sing kerja, kamu sing nikmati. Salah. Orang lain kerja, benar dia nikmati, tapi dia juga memberikan upah loh. Kecuali kalau dia memberikan upah, buktinya tadi sing 10 dapat 10 kota, 5 dapat 5 kota. Jadi orang ini tidak mengerti pribadi daripada tuannya. Ada orang yang berpendapat gini ya, kenapa Tuhan itu kok mau ngatur A, ngatur B, gua nih nggak pengen diatur terus loh. Gini loh, diatur oleh Tuhan itu much better hidupmu, karena dia adalah Allah yang tahu yang paling baik dalam hidupmu. Kalau Anda pengen jadi raja atas hidupmu, Anda itu tidak lebih berkuasa daripada Tuhan, betul ya? Nah, kalau Anda tidak lebih berkuasa daripada Tuhan dan mau mengatur hidupmu sendiri, pengen jadi raja dalam hidupmu, maka yang terjadi adalah engkau akan banyak menemui benturan yang justru akan menghancurkan hidup saudara. Cara berpikir yang salah. Salah ini apa ya? Salahnya gini ya. Mengapa uangku itu tidak kau berikan pada orang yang menjalankan uang, maka sekembaliku aku akan mendapat serta bunganya. Lalu katanya orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah pada orang yang punya 10 mina itu. Jikalau hamba ini benar-benar keberatan atas perilaku tuannya, atas hidupnya, maka seharusnya hamba ini tidak boleh menahan uang yang seharusnya bisa digunakan untuk menjalankan usaha. Betul nggak? Karena hamba ini kan keberatan, kok Tuhan ini ngambil hasil dari kerjaan. Loh, eling ngorek. Kamu itu, Anda itu adalah hamba daripada tuannya. Hamba itu tidak memiliki kuasa apapun. Yang ada itu hanya nurut. Ya toh? Tapi, kalau hamba ini benar-benar tahu ya, kalau dia tuh tidak mau terlibat dalam ya anggapannya permainan dalam tanda kutip tuannya nih ya, maksudnya tak kasih segini, hasilkan segini. Kalau tidak mau, ya berikanlah uang itu bagi orang yang mau kan, logikanya gitu. Tapi enggak, uang itu malah ditahan. Seharusnya ya, kalau dia berikan pada orang yang menghasilkan 10 mina, mungkin dia kan dapat 2 mina. Ya, kalau interpolasi positifnya, dia akan mendapatkan 20, karena 10, 1 banding 10. Kalau dia berikan yang orang yang 1 banding 5, maka 2 banding 10. Jadi, dia ini
apa ya istilahnya ya, nggak setuju atas permintaan tuannya, tapi modal yang Tuhan berikan kepada dia, malah disimpan tok. Padahal uang itu bisa berbunga. Oke, sekarang gini. Aku berkata padamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Sekarang gini. Setiap orang mempunyai apa? Ini nggak ada objeknya ya. Setiap orang ini subjek, mempunyai predikat. Objeknya mana? Nggak ada. Ya toh? Pertanyaannya mempunyai apa sih? Kalau menurut saya, mempunyai semangat untuk melayani Tuhan sebagai alat Tuhan. Jadi bagi orang ya, yang ogah-ogahan dalam melayani Tuhan, maka segala sesuatu apapun akan diambil daripadamu. Ya, sama seperti ini. Orang yang tidak mau dikasih uang 1 mina untuk dikembangkan, entah itu 5, entah itu 10, orang yang tidak mau, maka semuanya akan diambil. Ya contohnya uang 1 mina diambil diberikan pada orang yang 10. Jadi berbahagialah kalau Anda dikaruniai sesuatu dari Tuhan. Tapi note-nya berikutnya adalah gunakanlah segala sesuatu talenta yang sudah Tuhan beri kepadamu untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Akan tapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Maksudnya begini ya, bagi orang yang tidak setuju bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, siap-siaplah maut menanti kehidupan saudara. Karena apa? Tanpa keselamatan daripada Yesus Kristus, saudara akan menanggung segala dosa Anda sendiri. Tidak ada pembela yang agung, tidak ada seorang pun yang menanggung dosamu. Engkau harus menanggung dosamu sendiri. Dan upah dosa adalah maut, neraka kekal selama-lamanya. Jadi, mumpung belum terlambat, ketika Anda mendengarkan renungan, mungkin Anda barusan pertama kali mendengarkan renungan. Tetapi, saya sarankan untuk bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka jiwamu, rohmu akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.